Di pesisir utara Jawa, sebuah nisan kuno berdiri dalam diam. Namanya Fatimah binti Maimun. Nisan itu bertanggal tahun 1082 Masehi. Sebuah prasasti sederhana dari masa yang telah lama hilang. Batu ini bukan sekadar penanda makam. Ia adalah sebuah bisikan dari masa lalu. Sebuah pertanyaan yang membeku dalam waktu. Siapakah dia? Mengapa namanya tertulis dalam aksara Arab jauh sebelum kerajaan-kerajaan Islam besar berdiri? Nisan ini adalah salah satu jejak paling awal. Sebuah teka-teki yang membuka sebuah kisah epik. Kisah tentang bagaimana sebuah keyakinan baru menempuh perjalanan ribuan mil melintasi samudra. Kisah tentang bagaimana gema azan pertama kali terdengar di tanah Khatulistiwa. Ini bukan cerita tentang penaklukan dengan pedang. Ini bukan riwayat tentang jatuhnya sebuah peradaban secara tiba-tiba. Ini adalah kisah tentang para pedagang yang membawa tasbih di samping rempah. Tentang para sufi yang mengajarkan kebijaksanaan melalui syair dan tembang. Tentang para wali yang menyebarkan iman dengan memeluk budaya setempat. Perjalanan Islam di Nusantara bukanlah sebuah invasi. Ia adalah sebuah perbincangan panjang antara dunia lama dan dunia baru. Sebuah dialog yang berlangsung selama berabad-abad di pasar, di pelabuhan, dan di dalam hati manusia. Untuk memahami bagaimana Nusantara berubah, kita harus kembali ke masa sebelumnya. Ke sebuah dunia yang dipenuhi kuil-kuil megah dan raja-raja yang dianggap titisan dewa. Ke sebuah kepulauan yang menjadi jantung peradaban maritim dunia. Kita harus kembali ke zaman Sriwijaya dan Majapahit untuk membedah semuanya. Ini adalah awal dari sebuah kisah yang akan mengubah segalanya. Sebuah perjalanan yang sayang untuk dilewatkan. Tekan subscribe dan mari kita lanjutkan penelusuran ini bersama-sama. Jauh sebelum nama Islam dikenal, kepulauan ini adalah panggung peradaban besar. Nusantara adalah nama yang diberikan untuk ribuan pulau yang terhampar di antara dua benua. Laut adalah jalannya, kapal adalah kendaraannya, dan angin muson adalah penunjuk arahnya. Selat Malaka menjadi urat nadi perdagangan dunia. Siapapun yang menguasainya, ia menguasai kekayaan dunia. Di Sumatera, sebuah kemaharajaan maritim bangkit dari tepian Sungai Musi. Namanya Sriwijaya. Selama berabad-abad, kapal-kapal mereka mendominasi lautan. Dari pelabuhannya, emas, kapur barus, dan cengkeh dikirim ke Tiongkok, India, hingga pesisir Afrika. Sriwijaya adalah pusat kekayaan, tapi ia juga pusat pengetahuan. Agama Buddha Mahayana berkembang pesat di bawah lindungannya. Para biksu dari seluruh penjuru Asia datang untuk belajar. Candi Muara Takus menjadi saksi bisu kejayaan intelektual mereka. Di istananya, bahasa Sanskerta dan Melayu kuno menyatu dalam sastra dan prasasti. Sriwijaya adalah bukti bahwa Nusantara bukanlah pinggiran peradaban. Ia adalah pusatnya. Sementara Sriwijaya mulai meredup, sebuah kekuatan baru muncul di timur. Di tanah Jawa yang subur, lahirlah sebuah nama yang akan terukir abadi dalam sejarah. Majapahit. Kerajaan ini bukan hanya penguasa daratan, ia adalah penerus tradisi maritim Nusantara. Di bawah Panji Gula Kelapa, armadanya mengarungi lautan hingga ke Campa dan Siam. Patih Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, sebuah janji suci untuk menyatukan Nusantara di bawah satu payung kekuasaan. Pelabuhan-pelabuhan di Tuban, Gresik, dan Surabaya menjadi gerbang dunia. Kapal-kapal dari Arab, Persia, Gujarat, dan Tiongkok berlabuh di sana. Mereka membawa sutra, keramik, dan wewangian. Mereka menukarnya dengan pala dan cengkeh dari Maluku. Rempah-rempah yang harganya setara dengan emas di Eropa. Di jantung Majapahit, keyakinan Hindu dan Buddha hidup berdampingan. Candi Prambanan yang megah menjulang sebagai persembahan untuk Trimurti. Tidak jauh darinya, Borobudur yang agung menjadi mandala raksasa bagi penganut Buddha. Toleransi beragama bukanlah konsep baru. Ia tertulis dalam Kakawin Sutasoma, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Inilah dunia yang akan didatangi oleh Islam. Sebuah dunia yang sudah matang. Sebuah masyarakat yang terbuka dengan gagasan-gagasan baru. Penduduknya adalah para pelaut ulung, para petani yang hidup selaras dengan alam, dan para seniman yang mampu memahat batu menjadi doa. Mereka tidak hidup dalam kekosongan. Mereka memiliki sistem kepercayaan, hukum, dan struktur sosial yang kompleks. Islam tidak datang ke sebuah ruang hampa. Ia datang ke sebuah rumah yang sudah penuh dengan warna. Para pembawanya harus berhati-hati.
Mereka harus mengetuk pintu dengan sopan. Mereka harus menawarkan sesuatu yang tidak merusak tatanan yang sudah ada. Sesuatu yang bisa melengkapi, bukan mengganti. Para sejarawan masih berdebat dari mana tepatnya gelombang pertama itu datang. Ada teori Gujarat yang menunjuk pada para pedagang dari India. Nisan-nisan awal di Samudra Pasai memiliki gaya yang mirip dengan nisan di Cambai. Ada teori Persia yang dibuktikan dengan pengaruh budaya dan beberapa tradisi Syiah awal. Ada pula teori Arab yang menyatakan para musafir datang langsung dari Hadramaut dan Mesir. Mungkin semua teori itu benar. Islam tidak datang dalam satu gelombang tunggal. Ia datang seperti air pasang. Perlahan, tenang, dari berbagai arah. Dibawa oleh orang-orang yang berbeda dengan tujuan yang berbeda. Namun, mereka semua berbagi satu kesamaan. Mereka datang dengan damai. Mereka datang melalui jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh Sriwijaya dan Majapahit. Mereka hanya melanjutkan sebuah perjalanan yang sudah ada. Namun kali ini, muatan mereka bukan hanya barang dagangan. Mereka membawa sebuah ide yang akan mengubah wajah Nusantara selamanya. Perubahan itu dimulai di pesisir. Di kota-kota pelabuhan yang ramai, tempat bertemunya berbagai bangsa. Di sanalah benih-benih pertama disemai. Para pedagang Muslim dari Gujarat, Arab, dan Persia membentuk komunitas-komunitas kecil. Mereka dikenal sebagai pedagang yang jujur. Sikap mereka yang santun dan adil menarik simpati penduduk lokal. Mereka tidak hanya berdagang, mereka juga menunjukkan cara hidup yang berbeda. Di ujung utara Sumatera, sebuah kerajaan kecil bernama Pasai mulai bersinar. Penguasanya, Merasilu, mendengar tentang ajaran baru ini. Legenda mengatakan ia bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Setelah terjaga, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia kemudian berganti nama menjadi Sultan Malik As-Saleh. Inilah kesultanan Islam pertama yang tercatat dalam sejarah Nusantara. Marco Polo, penjelajah legendaris dari Venesia, singgah di Pasai pada tahun 1292. Ia mencatat bahwa raja dan penduduk kotanya telah memeluk Islam. Sementara penduduk di pedalaman masih menyembah berhala. Ini adalah pola yang akan terus berulang. Islam tumbuh dari pesisir menuju ke pedalaman, dari kota pelabuhan menuju jantung kerajaan. Pernikahan menjadi jembatan budaya yang penting. Para pedagang Muslim menikahi putri-putri bangsawan lokal. Anak-anak mereka menjadi generasi baru, generasi yang membawa identitas ganda. Mereka adalah penghubung antara dunia lama dan dunia baru. Proses ini berjalan lambat, generasi demi generasi, tanpa paksaan, tanpa pertumpahan darah. Pintu gerbang Islam terbesar adalah Jawa, pulau terpadat dan pusat kebudayaan adiluhung. Disinilah Majapahit masih berkuasa. Namun, kekuasaannya mulai goyah. Perang saudara dan perebutan takhta melemahkan kerajaan dari dalam. Di pesisir utara, kekuatan baru mulai bangkit. Para bupati pesisir yang telah memeluk Islam mulai melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Di tengah transisi ini, muncul 9 sosok legendaris. Mereka dikenal sebagai Wali Songgo. 9 wali yang menjadi arsitek penyebaran Islam di tanah Jawa. Mereka bukan sekadar ulama biasa. Mereka adalah para cendekiawan, seniman, dan ahli strategi budaya. Mereka memahami jiwa masyarakat Jawa. Mereka tahu bahwa untuk menanamkan keyakinan baru, mereka tidak bisa mencabut akar tradisi yang sudah ada. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim adalah yang paling awal. Ia berdakwah di kalangan pedagang dan petani dengan penuh kelembutan. Sunan Ampel mendirikan pesantren di Surabaya, sebuah lembaga pendidikan yang menjadi pusat kaderisasi para dai di seluruh Jawa. Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah seniman. Mereka menggunakan gamelan untuk menarik perhatian orang. Mereka mengubah lirik tembang-tembang kuno dengan napas Islami. Namun, yang paling ikonik adalah Sunan Kalijaga. Ia adalah seorang bangsawan Majapahit yang memilih jalan sufi. Ia berdakwah melalui wayang kulit, sebuah kesenian yang sangat dicintai rakyat. Ia tidak menghapus tokoh-tokoh seperti Semar, Gareng, dan Petruk. Sebaliknya, ia memberi mereka peran baru. Ia memasukkan ajaran tauhid dan akhlak Islam ke dalam lakon Ramayana dan Mahabharata. Baginya, wayang adalah media. Gamelan adalah sarana. Budaya adalah jembatan. Islam yang ia ajarkan adalah Islam yang ramah. Islam yang merangkul. Islam yang tidak terasa asing bagi orang Jawa. Ia mengajarkan bahwa menjadi Muslim tidak berarti harus menjadi orang Arab. Seseorang bisa tetap menjadi orang Jawa seutuhnya sambil memeluk Islam. Inilah kunci keberhasilan Wali Songo. Mereka melakukan Islamisasi melalui akulturasi. Di Demak, Raden Patah yang diyakini sebagai putra Raja Majapahit mendirikan Kesultanan Islam pertama di Jawa.
Dengan dukungan para wali, Demak tumbuh menjadi kekuatan politik dan militer yang besar. Masjid Agung Demak dibangun sebagai pusat spiritual. Salah satu tiangnya, konon dibuat dari serpihan-serpihan kayu yang disatukan oleh para wali, sebuah simbol persatuan. Kejatuhan Majapahit pada awal abad ke-16 bukanlah akhir dari peradaban Jawa. Itu adalah sebuah transformasi. Banyak bangsawan dan seniman Majapahit yang mengungsi ke Bali, menjaga tradisi Hindu Jawa tetap hidup di sana. Sementara di Jawa, energi dan kreativitas baru muncul dari kesultanan-kesultanan Islam seperti Demak, Pajang, dan kemudian Mataram. Dari Jawa, gelombang Islam terus bergerak ke timur. Di Sulawesi Selatan, Kerajaan Gowa dan Tayo memeluk Islam setelah berdialog dengan ulama dari Minangkabau. Raja Gowa kemudian menjadi Sultan Alauddin. Ia bersumpah tidak akan memaksa kerajaan-kerajaan Bugis Makassar lainnya untuk masuk Islam. Sebaliknya, ia mengirim utusan dan mengajak mereka berdialog. Di Kepulauan Maluku, pusat rempah-rempah dunia, persaingan antara Kesultanan Ternate dan Tidore mewarnai proses Islamisasi. Keduanya sudah memeluk Islam sejak abad ke-15. Agama menjadi bagian dari identitas dan aliansi politik mereka dalam menghadapi para pedagang Eropa yang mulai berdatangan. Islam memberi mereka kekuatan untuk bersatu melawan kekuatan asing. Di Kalimantan, Kesultanan Banjar di selatan dan Kesultanan Kutai di timur juga memeluk Islam melalui jalur perdagangan dan pernikahan. Prosesnya selalu sama, dimulai dari raja dan keluarganya, kemudian diikuti oleh para bangsawan dan rakyatnya. Islam datang dari atas ke bawah, namun diterima dari bawah ke atas. Mengapa Islam begitu mudah diterima? Ada beberapa alasan. Pertama, ia dibawa dengan damai. Tidak ada tentara penakluk yang memaksa orang untuk mengubah keyakinan mereka. Kedua, ajaran Islam tentang kesetaraan di hadapan Tuhan sangat menarik. Dalam sistem kasta Hindu yang kaku, konsep ini adalah sebuah revolusi sosial. Semua orang, dari raja hingga petani, sama di mata Allah. Ketiga, peran para sufi sangat besar. Mereka mengajarkan tasawuf, sisi mistis dan spiritual dari Islam. Ajaran ini memiliki banyak kesamaan dengan mistisisme Hindu-Buddha dan kepercayaan lokal yang sudah ada. Ia terasa akrab, ia mudah dipahami, ia menyentuh dimensi batin yang sudah dikenal oleh masyarakat Nusantara. Islam tidak datang untuk menghapus spiritualitas lama, ia datang untuk memberinya makna baru. Proses ini tentu tidak selalu mulus, ada konflik, ada ketegangan. Namun, secara keseluruhan, sejarah Islam di Nusantara adalah sejarah asimilasi yang luar biasa. Ia adalah bukti bahwa keyakinan bisa menyebar bukan dengan pedang, melainkan dengan kebijaksanaan, bukan dengan paksaan, melainkan dengan teladan. Islam telah mengubah Nusantara secara mendalam. Ia memperkenalkan sistem kesultanan yang menggantikan kerajaan-kerajaan lama. Konsep raja sebagai titisan dewa digantikan oleh sultan sebagai khalifah, pemimpin umat yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Hukum adat perlahan-lahan dipadukan dengan syariat Islam, menciptakan sistem hukum yang unik. Aksara Arab Melayu atau Jawi menjadi alat tulis utama. Kitab-kitab sastra, sejarah, dan keagamaan ditulis dalam aksara ini. Bahasa Melayu, yang sebelumnya menjadi bahasa perdagangan, kini menjadi lingua franca bagi dunia Islam di Asia Tenggara. Ia menyatukan ulama dari Aceh hingga Maluku dalam satu jaringan intelektual yang solid. Pesantren tumbuh menjadi pusat pendidikan yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga ilmu pengetahuan, seni, dan bela diri. Dari bilik-bilik sederhana inilah lahir para pemimpin, pemikir, dan pejuang yang akan membentuk sejarah bangsa di masa depan. Islam memberikan fondasi spiritual dan moral bagi masyarakat. Namun, Islam di Nusantara tidak pernah menjadi monolitik. Ia selalu menjadi sebuah spektrum warna. Wajah Islam di Aceh berbeda dengan di Jawa. Wajah Islam di Jawa berbeda dengan di Sulawesi. Setiap daerah memadukan Islam dengan kearifan lokalnya masing-masing. Tradisi sekaten di Yogyakarta dan Solo adalah perayaan Maulid Nabi dengan gamelan pusaka. Tradisi tabuik di Pariaman adalah peringatan Asyura dengan nuansa budaya Minangkabau. Inilah warisan terbesar dari perjalanan Islam di Nusantara, sebuah kemampuan untuk berdialog. Kemampuan untuk menyerap tanpa harus kehilangan jati diri. Islam tidak menghancurkan budaya yang ada, ia justru memperkayanya. Sebaliknya, budaya Nusantara telah memberikan warna yang khas pada wajah Islam itu sendiri. Kisah ini belum berakhir. Perbincangan antara iman dan tradisi itu terus berlanjut hingga hari ini. Di setiap kubah masjid yang megah, di setiap lantunan salawat yang syahdu, di setiap upacara adat yang masih dijaga.
Di sanalah kita bisa melihat jejak perjalanan panjang itu. Sebuah perjalanan yang dimulai dari sebuah nisan kuno di pesisir dan berakhir di dalam jiwa sebuah bangsa. Perjalanan Islam di Nusantara mengajarkan kita satu hal, bahwa keyakinan yang paling kuat bukanlah yang datang dengan amarah, melainkan yang datang dengan rangkulan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di sejarah menarik selanjutnya.